Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita bisa beribadah bersama-sama meskipun kita beribadah melalui media Zoom. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dimanapun kita berada, mungkin ada yang mengikuti via Zoom atau via YouTube. Ya, bisa ketik di kolom komentar, katakan Shalom semua, selamat hari Minggu. Oke, baik Bapak Saudara. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya beri judul berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bisa katakan bersama dengan saya di rumah masing-masing. 1, 2, 3. Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Baik, saya akan baca bagi kita semua. Bapak Ibu bisa perhatikan Alkitab. Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 6, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu Saudara yang diberkati, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dalam hati dan melakukannya dalam hidup kita. Ketika kita sedang duduk di sebuah restoran, rumah makan, atau mungkin warung Tegal, warteg gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kita sedang menikmati hidangan yang telah kita pesan. Tiba-tiba datang pengemis mendekati kita Bapak Saudara. Ketika dia datang, pengemis itu mulai bernyanyi dengan suara yang agak serak gitu ya. Agak serak-serak basah. Lalu dia mulai memetik gitarnya. Kita bisa merasa terganggu. Ya kan? Karena apa? Karena kita sedang menikmati makanan kita. Apalagi kita sedang buka puasa. Gitu ya. Jadi ketika buka puasa, kita makan di restoran atau dimanapun itu, ada pengemis yang datang mengamen. Ya kan? Kita merasa terganggu. Coba bayangkan Bapak Saudara, kita makan makanan seafood misalkan. Ya kan, kita makan kepiting yang harus pakai tangan, kita makan kerang gitu ya, atau kita makan cumi-cumi. Tangan kita sudah belepotan dengan sausnya. Kita merasa kesulitan untuk mengambil uang dari kantong kita, dari dompet kita. Tetapi si pengemis tidak mau tahu. Dia terus bernyanyi, tidak hanya satu lagu, tapi mungkin sampai satu album. Karena nunggu kita ngasih uang. Bapak Ibu Saudara, karena ketekunan si pengemis, karena dia tidak merasa malu, akhirnya kita yang kalah. Mau nggak mau, kita pun akhirnya mengeluarkan uang dari dompet kita, dari saku kita, atau dari tas kita. Si pengemis menjadi pemenang. Nah, Bapak Saudara, mungkin kisah itu mirip seperti apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam perumpamaannya. Bahwa ada seorang janda yang mendatangi seorang hakim, dan Alkitab mencatat hakim itu tidak takut Tuhan dan tidak menghormati siapapun. Dia adalah hakim yang tidak kenal Tuhan, tentu dia bersikap lalim Bapak Saudara. Dia tidak menghormati siapapun, apalagi orang yang tidak punya hubungan dengan dia. Bukan saudara, bukan family. Tetapi janda itu terus datang kepada si hakim. Nah, Bapak Saudara, dalam budaya Israel, seorang janda itu ada dua penyebabnya. Satu, karena bercerai. Dua, karena ditinggal mati oleh suaminya.
Dalam budaya orang Israel, seorang janda itu akan kehilangan status sosial dan ekonomi, Bapak Saudara. Makanya kalau kita baca dalam Ulangan pasal 22, maksud saya Keluaran pasal 22 ayat 21, Tuhan mengatur sebuah peraturan supaya orang Israel memperhatikan janda-janda. Yakobus pun di dalam Yakobus pasal 1 ayat 27 mengatakan bahwa umat Tuhan sebagai bentuk orang yang memiliki iman menunjukkan dalam perbuatan dia harus memperhatikan janda-janda. Paulus berkata kepada Timotius, janda-janda yang diperhatikan haruslah benar-benar janda. Mereka yang sudah tua tidak dapat bekerja. Kenapa? Karena janda itu seringkali dikucilkan, mereka dijauhkan secara sosial, apalagi ekonomi, Bapak Saudara. Karena nggak ada lagi kepala keluarga yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Bayangkan permasalahan yang dialami oleh janda ini. Alkitab memang tidak mencatat apakah dia tidak memiliki penghasilan. Tetapi haknya dirampas, Bapak Saudara. Apa yang menjadi haknya dirampas oleh orang. Dia ditindas oleh orang, dia dianiaya oleh orang. Dan itu lumrah terjadi terhadap janda-janda pada waktu itu, Bapak Saudara. Makanya Tuhan memberikan peraturan supaya orang percaya, umatnya melindungi, memperhatikan janda-janda. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang harus kita pahami di dalam Lukas pasal 18 ayat 7, maksud saya Lukas 18 ayat 1, tujuan perumpamaan ini satu. Apa Tuhan katakan? Saya baca kembali. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan, perhatikan baik-baik, untuk menegaskan bahwa mereka harus apa Bapak Saudara? Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Silakan ketik di chat, ketik di kolom komentar, katakan berdoa dengan tidak jemu-jemu dan imani, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, tujuan Tuhan menceritakan perumpamaan ini untuk mengajarkan kepada orang-orang yang mengikuti dia pada waktu itu supaya apa? Berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada makna yang ingin Tuhan ajarkan kepada mereka dan kepada kita tentang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Apa maknanya? Bapak Saudara, hari ini kita akan merenungkan dua makna berdoa dengan tidak jemu-jemu seperti yang Tuhan katakan di dalam perumpamaannya Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Yang pertama ayat 7. Mari kita baca. Lukas 18 ayat 7 dikatakan demikian, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Yang pertama, makna berdoa tidak jemu-jemu yang Tuhan ajarkan, Bapak Saudara. Kita harus berdoa dengan tekun. Siang malam dikatakan, Bapak Saudara. Berdoa harus menjadi gaya hidup kita sebagai umat Allah. Karena dengan doa kita bersekutu, berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya seseorang yang mengasihi orang lain tentu ingin menjalin hubungan, relasi yang dekat, dan salah satunya adalah lewat komunikasi. Kecintaan kita, kasih kita kepada Tuhan, itu kita tunjukkan lewat doa kita kepada Tuhan. Karena lewat doa lah kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mengungkapkan isi hati kita, kerinduan kita, dan Tuhan pun menyatakan kehendaknya, kerinduannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan Allah akan membenarkan umatnya, orang-orang pilihannya, yang siang malam. Bukan hanya siang, bukan hanya pagi, Bapak Saudara. Atau bukan hanya malam. Siang malam berbicara tentang a whole day. Sepanjang hari, setiap saat berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, kata membenarkan itu, kalau saya pelajari dalam bahasa asli, itu dikatakan memulihkan nama baik. Loh, apa maksudnya? Nah, Bapak Ibu, ini sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan lewat perumpamaan. Perempuan tadi berkata demikian. Coba kita baca di dalam ayat 3 bagian B. Apa kata perempuan itu, Bapak Saudara? Perhatikan baik-baik ayat 3 bagian B. Perempuan itu berkata, belalah hakku terhadap apa? Lawanku. Yang diminta dibela oleh si janda, apanya, Bapak Saudara? Haknya. Berarti haknya dirampas oleh orang. Sesuatu yang harusnya menjadi bagian dari dia dirampas oleh orang lain. Dia dijahati orang lain. Diperlakukan dengan tidak adil.
Jadi berdoa dengan tekun di sini bukan berarti kita berdoa dengan ngotot kepada Tuhan, memaksa Tuhan. Ada orang bilang begini, kita berdoa sampai menggoncangkan pintu surga, menggoncangkan surga. Allah yang tadinya enggan memberikan atau mengabulkan doa kita karena kita goncang terus, kita ganggu terus, maka Tuhan akan memberikannya kepada kita. Berarti doa kita mengubah kehendak Allah. Tidak, Bapak Saudara. Karena yang diminta perempuan ini dia bukan minta sesuatu yang dia inginkan, tapi yang menjadi haknya dia. Berdoa dengan tekun bukan berbicara tentang kita doa ngotot memaksa Tuhan, Bapak Saudara. Bukan. Tetapi setiap saat kita berkomunikasi dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan. Meskipun Tuhan izinkan masalah terjadi dalam hidup kita, Bapak Saudara, kita tetap bersuka cita. Kita tetap mengerti kehendak Tuhan. Mengerti rencana Tuhan bagi setiap kita. Karena yang dikatakan perempuan, belalah hakku. Bahkan dikatakan Allah membenarkan. Karena tadi, arti membenarkan itu bukan berarti memberikan sesuatu yang diminta, bukan. Tetapi memulihkan nama baik. Ketika kita orang percaya mendapatkan masalah, mungkin perlakuan buruk dari orang lain, mungkin Bapak Saudara, sekitar kita. Hak kita dirampas. Apa yang menjadi keinginan kita direbut oleh orang. Kita ini mendapatkan masalah dari orang lain. Percaya, Tuhan akan membenarkan kita. Itu sebabnya Tuhan berkata begini di dalam ayat 6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang Tuhan tekankan dari perumpamaan ini. Perkataan si hakim, Bapak Saudara. Apa perkataan si hakim tadi? Ayat 5. Baiklah aku membenarkan dia. Karena si janda tadi diperlakukan tidak adil, maka si hakim membenarkan si janda. Membela haknya si janda. Tuhan kan tidak berkata begini, oleh sebab itu, tirulah si janda yang siang malam datang ke rumah si hakim. Kan tidak, Saudara. Kalau Alkitab berkata, tirulah si janda, berarti tindakan, sikap si janda yang tidak tahu malu tadi yang harus kita tiru. Bukan. Berdoa dengan tekun yang saya maksudkan di sini, Saudara. Bukan tadi. Bukan berdoa ngotot memaksa Tuhan. Mengabulkan apa yang kita minta. Apa yang kita inginkan. Kalau kita memaksa Tuhan meminta apa yang kita, mengabulkan apa yang kita inginkan, Saudara. Dia bukan Tuhan, kita yang Tuhan. Harusnya hidup kita ini menggenapi apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan sebaliknya. Sebab kita percaya, Bapak Saudara, ketika kita punya Tuhan, maka apa yang kita butuhkan, persoalan, badai sehebat apapun menerpa hidup kita. Ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan terbang tinggi, mengatasi setiap badai hidup. Bapak Saudara, Mazmur pasal 54 ayat 4 dikatakan begini. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Bapak Saudara katakan Allah penolongku. Bapak Saudara, jadi Mazmur berkata, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Karena dikatakan dalam ayat 7 bagian B, adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong kita. Dia selalu tepat waktu, Bapak Saudara. Memang seringkali seperti firman Tuhan katakan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan, jalan Tuhan itu seringkali tidak kita mengerti. Tapi satu, percaya kepada Tuhan. Waktu Tuhan adalah waktu yang paling baik dan terbaik dalam hidup kita. Sebab dialah yang punya waktu, Saudara. Karena dia punya waktu. Dia pasti tahu waktu yang terbaik untuk menolong kita. Meskipun kita belum melihatnya, Saudara. Saudara, saya ingat sebuah kisah. Sebuah kisah ketika saya waktu waktu kecil gitu ya, saya terlibat sebuah perkelahian dengan teman saya waktu anak kecil ya. Saya lupa itu apakah waktu itu karena main kelereng atau karena main ada namanya gambar gitu ya. Gambar kecil begini, Saudara, itu biasanya dimainkan oleh anak-anak zaman dulu. Kalau anak sekarang mungkin sudah lupa yang namanya main kelereng bagaimana gitu, Saudara ya. Saya terlibat perkelahian. Lalu papa saya mendengar itu, lalu dia datang di tempat saya bermain, Saudara. Papa saya lalu melerai kami dan membela saya. Meskipun papa saya sebenarnya belum tahu apa yang terjadi. Tapi di depan orang, dia bela saya. Bapak Saudara, ketika kami sampai di rumah, papa saya menanyakan kepada saya apa yang terjadi. Lalu saya menjelaskan apa yang terjadi, tentu karena saya ditanya, saya akan membela diri saya. Ya kan? Orang kalau ditanya apa yang terjadi, kalau ada masalah, pasti dia akan membela atau membenarkan dirinya. Tapi papa saya tetap menganggap saya salah. Kenapa saya sampai harus berkelahi?
Meskipun di luar sana dia membenarkan saya, tetapi dia tahu bahwa saya salah. Di rumah pun saya harus menerima sanksi atau hukuman. Bapa di dunia itu punya hati yang menolong anaknya, membela anaknya. Itu sudah sebuah kodrat, saudara. Gak ada orang tua di sini, anaknya sejat apapun. Ketika anaknya ingin dilukai, anaknya ingin mendapatkan malapetaka, dia tidak membela anaknya atau membenarkan anaknya. Tidak akan pernah. Apalagi Bapa kita di surga. Dia akan membenarkan setiap kita. Oleh sebab itu, Bapak Saudara, berdoalah dengan rendah hati kepada Bapa dalam segala hal yang kita hadapi dalam dunia ini. Sekarang kita masih menghadapi pandemi COVID-19, saudara. Jangan berhenti berdoa. Berdoa supaya Tuhan memberikan kita kekuatan. Supaya Tuhan melindungi kita. Berdoa supaya bangsa kita mengalami perkara-perkara hal-hal yang baik. Berdoa bagi tenaga kesehatan. Berdoa bagi dokter. Berdoa bagi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh orang-orang yang terpapar COVID-19. Bapak Saudara, ini saatnya kita berdoa bersatu hati kita bersama-sama. Berdoa dengan tekun. Nah, Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kolose pasal 4 ayat 2 berkata, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Orang yang dekat dengan Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi, no matter what happen, Bapak Saudara, dia akan bersuka cita. Bersuka cita, Bapak Saudara. Inilah rahasia anak-anak Tuhan. Inilah rahasia orang-orang yang menjadi bagian dalam kerajaan surga. Bersuka cita. Mungkin dunia berkata, aneh, gila gitu ya. Kamu punya masalah kok, kamu selalu sumringah, kamu selalu senyum. Inilah rahasia yang tidak diketahui oleh orang-orang dunia, Bapak Saudara. Meskipun kita punya masalah, tapi firman Tuhan berkata, kita tetap bersuka cita. Itulah keunikan kita. Itulah status kita sebagai garam dan terang itu, Bapak Saudara. Kalau kita sama dengan orang lain, apa yang membuat kita beda dengan mereka? Lalu apa yang membuat kita bangga dengan kekristenan kita kalau kita toh sama dengan mereka? Nggak ada, saudara. Makanya mereka akan berkata begini, sama aja kok. Nggak jauh beda kok dengan yang lainnya. Dengan orang-orang yang tidak pergi ke gereja. Tapi mari, meskipun kita masih menghadapi masalah pandemi COVID-19, saudara, tetap bersyukur dan tetap percaya. Berdoa, bertekun, supaya kita mengerti apa rencana Tuhan di balik ini semuanya. Bapak Saudara, percayalah bahwa badai pasti berlalu, amin. Tidak selama-lamanya hujan turun, Bapak Saudara. Akan tiba waktunya, hujan akan reda. Badai pasti berlalu. Nah, Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari. Jangan menjadi lemah dalam doa. Sebab orang yang lemah dalam doa adalah orang yang telah kalah. Pecundang, Bapak Saudara. Orang yang punya masalah, dia sampai tidak bisa lagi berdoa, nggak mau lagi berdoa. Itu orang yang sudah kalah. Sudah kalah, Bapak Saudara. Jadi kalau kita sekarang ini di masa sulit ini, kita mulai menjauh dari Tuhan, kita mulai meragukan Tuhan, kita mulai malas beribadah, kita mulai malas melayani Tuhan, Bapak Saudara. Itu kita sudah kalah. Tapi kita bilang begini, jika Allah di pihakku, siapa menjadi lawanku? Aku lebih daripada pemenang. Kalau kita nyanyikan lagu itu, kita dengan senang sekali. Kita kencang sekali mengumandangkannya. Tapi ada sedikit masalah. Udah, untuk apa lagi berdoa? Sudah, untuk apa lagi beribadah? Bapak Saudara, penelitian menunjukkan bahwa di pandemi ini, Bapak Saudara, semangat orang beribadah itu turun. Semangat orang melayani itu turun, Bapak Saudara. Sekarang banyak jemaat yang menolak pelayanan. Alasannya ya pandemi, alasannya yang lain-lain, Bapak Saudara. Ya saya tidak menyalahkan, tapi orang yang punya rasa cinta kepada Tuhan, Bapak Saudara, dia akan selalu memberikan terbaik pada Tuhan apa yang dia mau. Dia akan berikan terbaik, Bapak Saudara. Karena penelitian menunjukkan bahwa orang-orang di masa pandemi ini kerohaniannya banyak yang menurun. Hal itu dibuktikan dari dua hal, malas beribadah, malas melayani Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita semuanya, jemaat-jemaat Tuhan di GPP Siloam Pondok Chandra, untuk tekun berdoa. Tetap andalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam setiap kondisi apapun. Sebab dengan berdoa kita akan mengerti rencana Tuhan. Sukacita, damai sejahtera Tuhan limpahkan kepada kita. Masalah boleh datang, tapi kita akan menang bersama dengan Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan tidak jemu-jemu, yang Tuhan ajarkan lewat perumpamaan ini, ada di ayat 8. Mari kita baca. Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?
Tuhan menegaskan kembali di ayat 8 bahwa Allah di surga pasti membenarkan umat pilihannya yang berseru siang dan malam. Orang yang selalu berharap kepada Tuhan akan dibela oleh Tuhan, Bapak Saudara. Dan dikatakan dalam bahasa asli, ia akan segera membenarkan mereka itu. Ia akan membenarkan mereka dengan cepat. Tuhan tidak pernah menunggu untuk menolong kita, Saudara. Tetapi perhatikan ini pertanyaannya. Perhatikan ayat 8 bagian B. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah apa? Ia mendapati iman di bumi? Sebagai penutup perumpamaan ini, Tuhan Yesus bertanya kepada orang-orang di sekitar dia waktu itu. Tuhan pasti membenarkan orang yang percaya kepada dia. Tetapi ketika anak manusia itu datang, apakah ia mendapati iman di bumi? Sebab ingat, firman Tuhan berkata, tanpa iman tidak seorang pun berkenan pada Allah. Tuhan tidak berkata begini, nanti ketika anak manusia itu datang, adakah didapatinya orang yang sedang berdoa? No. Karena banyak orang berdoa, Saudara. Sekarang ini banyak orang yang ikut persekutuan doa karena pandemi ini. Apalagi sekarang kita lakukan secara online atau daring dalam jaringan. Iya kan? Mungkin Bapak Saudara setelah ibadah di sini, mungkin nanti sore Bapak Saudara buka di channel YouTube atau di media sosial lain, ada ibadah lain. Who knows? Siapa yang tahu? Karena mungkin orang merasa takut dan khawatir. Banyak orang beribadah, banyak orang berdoa. Tetapi Tuhan tanya, adakah iman? Kita melakukan ibadah, kita melakukan doa itu apakah dengan iman atau tidak? Itu masalahnya, bukan masalah seberapa banyak kita berdoa, Bapak Saudara. Jadi yang kedua, makna doa dengan tidak jemu-jemu yang Tuhan ajarkan adalah harus berdoa dengan iman. Berdoa dengan iman, Bapak Saudara. Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 14 ayat 23, segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu dosa. Sama seperti Kain, Bapak Saudara. Kain yang mempersembahkan apa yang dia punya, Saudara, tapi dia tidak beriman. Ibrani pasal 11 ayat 4. Dan Alkitab berkata dalam 1 Yohanes dikatakan di dalam pasal 3, si Kain itu berasal dari sejahat. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa iman itu sesuatu yang jijik di hadapan Tuhan, Saudara. Mungkin di hadapan manusia kita dianggap orang yang rohani, iya. Tapi Tuhan melihat hati kita. Tuhan tahu seberapa besar iman kita. Tuhan tahu ketika saya berdiri di sini pun melayani Tuhan, apakah saya lakukan dengan iman atau tidak. Tuhan tahu. Tuhan tahu ketika Bapak Saudara duduk sekarang di rumah, di hadapan laptop, di hadapan smartphone Bapak Saudara, membuka Zoom, membuka YouTube. Tuhan tahu apakah Bapak Ibu melakukan itu semuanya karena Bapak Ibu beriman pada Tuhan atau tidak. Ketika kita melakukannya tanpa iman, Bapak Saudara, sia-sia. Nah, oleh sebab itu yang Tuhan tekankan di sini adalah, adakah ketika ia datang, anak manusia datang ke bumi ini, adakah ia mendapati iman? Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Waktu saya usia sekitar 6 sampai 7 tahun, Bapak Saudara. Saya lupa usia 5 atau 6 gitu ya. Seingat saya sih saya baru masih di kelas 1 SD atau mungkin belum sekolah waktu itu, mungkin sekitar usia 5 tahun gitu ya, Bapak Saudara. Saya pengen punya sepeda. Lalu papa saya itu membelikan saya sepeda bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk kakak dan adik-adik saya. Jadi satu sepeda kami bagi. Waktu itu kami baru berjumlah 5 orang. Karena pada akhirnya kami menjadi 7. Waktu itu kami masih 5, Saudara. 5 orang lalu dibelikan sepeda. Harapan kita diberikan sepeda yang kecil. Baru di belakang itu ada 2 roda tambahan, Saudara, di kiri kanan supaya menjaga keseimbangan, membantu. Ternyata papa saya beli sepeda yang besar, Saudara. Dia bilang begini, nanti kalian sampai remaja dan dewasa bisa pakai sepeda ini. Gitu ya. Jadi papa saya itu mikirnya jauh sekali gitu ya. Jadi nggak usah beli kecil, nanti tahun depan 2 tahun lagi kalian sudah gede, nggak bisa lagi pakai yang kecil. Ya udah, papa belikan yang besar langsung sekalian. Ya kita kan malas belajar sepeda gede, Saudara. Badan kita masih kecil, apalagi saya kurus gitu ya, kurus kecil, Saudara. Naik sepeda besar. Nah, jangankan mau duduk di sadelnya, Saudara. Mau naruh kaki satu ke kayuhannya saja itu sudah sulit, Saudara, karena ada batang, ada bodinya yang menghalangi kaki saya. Ya pas banget dengan tinggi saya gitu kan ya. Sadelnya mungkin di punggung saya begini. Nah tapi ya sudah, karena papa saya meyakinkan, belajarlah papa ajarin. Lalu papa saya mengajari naik sepeda, Saudara. Lalu saya kayu, nggak bisa duduk, nggak sampai. Kalau saya duduk di sadel, Saudara, kaki saya nggak sampai untuk ngayuh gitu kan ya. Akhirnya papa saya memegang dari belakang, lalu saya kayu sambil berdiri gitu kan ya. Bapak Saudara mungkin sering lihat anak-anak kecil naik sepeda besar gitu ya, nggak bisa duduk di sadel kan ya, berdiri gini.
Tanpa saya sadari ternyata papa saya melepaskan pegangannya di belakang. Dan tiba-tiba saya merasa kehilangan keseimbangan dan mau jatuh. Ketika saya mau jatuh, papa saya sudah siap untuk memegang kembali bagian belakang sepeda saya. Dan saya nggak jadi jatuh. Saya rasa kesal. Loh, kalau saya jatuh, papa saya terlambat bagaimana? Gitu kan ya. Tapi Bapak Saudara, papa saya meyakinkan saya, udah nggak apa-apa, papa di belakang. Papa pasti memegang kamu sebelum jatuh. Tenang aja, belajar aja. Akhirnya Bapak Saudara, saya pun meyakinkan diri saya sendiri dengan terpaksa, ya sudah percaya saja dah, namanya anak kecil. Papa memberi perintah ya kan, kita pasti takut Bapak Saudara ya. Jadi anak-anak dulu tuh kalau papanya bilang apa, anak tuh pasti ikut Bapak Saudara, meskipun kadang-kadang aduh menggerutu gitu kan ya. Nah, akhirnya lambat laun Bapak Saudara, saya pun bisa naik sepeda. Saya pun bisa. Saya lupa, kayaknya di keluarga saya yang pertama sekali bisa naik sepeda. Dan di keluarga saya, itu saya yang pertama sekali bisa bilang huruf R waktu itu gitu ya, karena sering berlatih. Saya yang pertama sekali bisa naik sepeda Bapak Saudara, baru kakak saya dan adik-adik saya. Karena saya waktu itu berlatih dan saya percaya papa saya tidak akan membiarkan saya jatuh. Bapak Saudara, ketika saudara dan saya berdoa kepada Tuhan, apakah kita punya iman bahwa Tuhan pasti menolong kita? Apakah kita punya iman bahwa Tuhan pasti mendengarkan doa kita? Apakah kita percaya bahwa Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita? Yang Tuhan mau satu, hanya percaya. Percaya bukan berarti kita, saya tekankan kembali saudara, percaya bukan berarti kita meyakini bahwa apapun yang kita minta Tuhan pasti kasih. No, bukan itu. Kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Seringkali yang Tuhan berikan kepada kita mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi percaya itu yang terbaik. Yakobus berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hanya orang yang benar dan berdoa dengan sungguh-sungguh dengan yakin, tidak ragu, besar kuasanya, saudara. Kalau selama ini kita berdoa aras-arasan, kita berdoa tidak dengan iman, hanya ikut-ikutan saja, saudara. Mari hari ini kita bertobat, berkomitmen. Apapun yang Bapak Saudara lakukan, bahkan ketika kita berdoa sekarang ini, mari kita berdoa dengan iman. Bapak Saudara, kita harus percaya bahwa Dia baik dan sangat baik. Dia adalah gembala yang akan selalu memelihara kita. Meskipun Dia izinkan persoalan percaya itu menjadi sebuah kebaikan bagi kita. Tuhan izinkan masalah apapun terjadi, Bapak Saudara, percaya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Untuk memurnikan iman kita, kata Petrus. Bapak Saudara, saya teringat kisah orang Israel ketika mereka ada di Mara, Bapak Saudara. Ketika mereka ada di Mara, pahit. Mara itu dalam bahasa Inggris artinya bitter, pahit, Bapak Saudara. Mereka mengeluh. Ya kan? Mereka mengeluh, akhirnya Musa pun berdoa kepada Tuhan dan terjadi mujizat. Nah, tetapi Bapak Saudara, ketika mereka berjalan, enggak lama mereka sampai di Elim. Di Elim itu ada banyak mata air dan pohon korma. Ternyata meskipun mereka di Mara, di depan sana ada Elim. Artinya Bapak Saudara, dalam hidup kita mungkin sekarang Bapak Saudara dan saya ada di Mara. Ada banyak kepahitan-kepahitan. Ada banyak perkara-perkara yang menjadi pergumulan kita, Bapak Saudara. Percaya, enggak selama-lamanya kita di Mara. Percaya, di depan sana ada Elim. Di depan sana Tuhan sudah sediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tuhan sudah sediakan sesuatu yang indah bagi kita, Bapak Saudara. Hanya bertahanlah melewati kesulitan, permasalahan yang kita alami sekarang. Jangan pernah meragukan Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Bapak Saudara, hari ini kita belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Jangan pernah berdoa tanpa iman. Jadi makna berdoa dengan tidak jemu-jemu, yang pertama berdoa dengan tekun. Dalam situasi kondisi apapun tetap andalkan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, berdoa dengan iman. Meskipun kita tekun berdoa tapi kita tidak lakukan dengan iman, maka itu sia-sia. Mari, saya percaya dan saya berdoa, Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi pelaku firman Tuhan. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, berdoa dengan tekun, berdoa dengan iman, dan kita menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari saya undang kita semuanya bisa bangkit berdiri bersama-sama. Bapak Saudara yang ada di rumah, mari kita akan berdoa. Saya minta tim pemusik bisa maju ke depan, kita akan nyanyikan sebuah lagu. Bapak Saudara, Tuhan Yesus mengatakan dalam perumpamaannya bahwa Allah kita di surga pasti membenarkan saudara dan saya yang berseru siang dan malam, yang selalu berdoa, berharap minta pertolongan Tuhan. Ketika kita mungkin mendapatkan hal-hal yang buruk dari orang lain, hak kita dirampas.
Dia akan memulihkan kita. Hanya datang kepada Yesus. Hanya Dia yang tahu dan Dia yang sanggup menolong setiap kita. Lakukan itu dengan iman kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya selama ini datang kepada Tuhan, tidak dengan iman, katakan, Tuhan ampuni aku. Hari ini aku mau sungguh-sungguh datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Banyak hal yang tidak dapat kita pahami dalam hidup kita, Bapak Saudara. Pandemi masih melanda. Mungkin kita punya masalah dalam keluarga, kita punya masalah dengan kesehatan kita, kita punya masalah dalam pekerjaan kita, relasi kita. Punya masalah di tempat kerja kita, punya masalah di sekolah kita, punya masalah di keluarga kita. Jangan biarkan iblis mengambil keuntungan atas situasi-situasi keruh dalam keluarga kita, dalam hubungan kita dengan orang lain. Tempatkan Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidup saudara dan saya. Berharap kepada Tuhan, datang kepada Dia. Dia akan membenarkan kita. Sebab Dia tidak pernah mengulur-ulur waktu, Dia akan segera menolong kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Dengan iman katakan, ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai katakan, tak tergoyahkan, karena Yesus selalu. Mari Bapak Saudara yang ada di rumah, di mana Anda berada, angkat tangan, katakan, berdiri di tengah badai. Dia ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Dengan iman katakan, aku akan berdiri di tengah badai bersama dengan Tuhan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menolong. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya tidak tahu apa yang kita alami pada saat ini, saudara. Saya sendiri pun mengalami banyak pergumulan dan permasalahan. Tuhan Yesus tidak pernah berkata bahwa umatnya akan bebas dari masalah. Tidak pernah. Tapi Dia berjanji Dia akan menyertai kita. Lagu yang kita nyanyikan tadi berkata bahwa kita akan berdiri di tengah badai. Kita akan bertahan. Tak tergoyahkan. Hanya satu. Karena Yesus bersama dengan kita. Dia Tuhan kita. Dia tidak bisa digoncangkan oleh apapun juga, saudara. Yakinilah bahwa segala sesuatu terjadi dalam hidup kita atas izin Tuhan. Bahkan rambut kita pun jatuh atas izin Tuhan. Masakan hal-hal yang lain yang terjadi dalam hidup kita tanpa izin Tuhan. Dia mengizinkannya. Hanya satu yang ingin kita lakukan dalam hidup kita. Tangkap isi hati Tuhan. Tangkap rencana Tuhan. Rencana kehendak Tuhan melalui ini semuanya.
Sehingga kita mengalami sukacita daripada Tuhan. Kita tidak kalah oleh situasi apapun dalam hidup kita. Masa depan tidak menentu. Tapi penyertaan Tuhan pasti dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya undang kita semua bisa angkat tangan kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.